Kalau pasti tak ajak ke sini Pak pertama. Jadi ini memang kan di luar dari pagar konservasi. Cuman Kamboja ini sebenarnya nandain rasanya itu makam Pak. Iya, makam. Makam tidak diketahui, anonim. Jadi sejak pas tahun 48, 49 itu kan agresi militer kedua Belanda. Turunnya kan dilandakan Pacu Mangkuwo ini. Mbak Emi di sini terus pas Belanda turun itu kan yang sini yang peron tinggi ini kan untuk keperluan alutsista. Jadi senjata itu mesiu semuanya kan dinaikkan dari sini dinaikkan dari sini. Pas ada kejadian itu kan pasti ada perlawanan dari warga yang ada di sini sekitar. Jadi ada sebuah pertempuran tapi tidak terlalu besar. Dan yang dimakamkan di sini itu salah satu korban dari agresi militer kedua Belanda. Dengar cerita kalau yang waktu gudang Pupuk Sri dibuatkan tahun 76-77, waktu penggalian itu juga banyak ditemukan kerangka yang ditemukan gitu Pak. Karena kan berkaitan sama waktu agresi militer, kemudian break Mas Hari break. Lewat Bar. Ukut ketele Pak Gandum. Pak Gandum di Katele DT. itu kepala stasiunnya Mas Bowo dari tahun 42 sampai 1977. Pak Larso ya. Jadi yang nanam Pak Narsa itu yang nanam pertama ini karena ditanda ini sebagai makam. Dan kalau dulu kan sering ada kecelakaan ya dalam artian maaf ya kayak orang resign bunuh diri, kecelakaan yang di jalan sering ditemukan GPJ atau apa. Itu misal masih ada seperti potongan tangan apa ini? Dirigi, telinga atau apa ya itu. Sehingga ini dipakai untuk penanda makam di sini Kamboja. Dan ini sepanjang tahun dari dulu saya pertama kali ya lewat sini itu tahun 97 lah 96 kalau masih dibuka sini kan masih sok sepedaan gitu. Ini ya ukurannya pohonnya segini terus sampai hari ini. Nggak gede-gede ya. Ya dari segini. Itu kan ada potongan itu. Mana? Yang ini kan dari dulu kita dari atas ini kan memang sengaja dibersihin. Beberapa kan tak pindah ke sana, tak tanam. Ditanam di itu loh Mak, di dalam stasiun 2 itu loh. 2. Kok urip itu tok. Aku nandur apa ora tau urip. Tergantung amal ring mati. Kayak pupuk ora. Jadi memang kalau stasiun Mangkuwo ini masih banyak beberapa tempat-tempat peninggalan. Dan kalau kita lihat jauh lagi flashback ya 1909, 1925 stasiun Mangkuwo itu mungkin kalau rekan-rekan yang tahu kan kayak stasiun Alas Pulau yang ada di Semarang. Jadi stasiun pulau. Jadi sini juga masih emplacement jalur rel. Ini jalur rel, cuman memiliki perbedaan dalam segi gauge-nya itu berbeda. 1435 yang ada di sini atau lebar standar internasional. Kalau yang di sebelah sini lebarnya seperti sekarang 1067. Itu milik perusahaan swasta yang kantornya di Lawang Sewu, NIS, Nederlands Indisch Spoorweg Maskapai. Lalu yang di belakang rumah ini itu juga ada jalur dulu, Pak, kalau tahu. Jalur kereta khusus ekspres punyanya SS Stadspoorwegen. Tapi tahun 1942 jalurnya dibongkar sama Nippon. Kamu nggak pakai ikat kepala lah? Katanya nggak boleh pakai itu ke sini. Emang nggak boleh? Terus di sana kalau masih bagian dari stasiun Mangkuwo sebenarnya di sana itu ada 2 pilar di Kali Kuning yang dekat Kerbonya bandara. Ada 2 pilar itu dulu sebenarnya jembatan punyanya SS penyeberangan. Jadi kayak di stasiun Kampung Bandan di Jakarta. Di atas fotonya masih. Nanti mungkin sekalian kalau pas kita untuk literasi sejarah nanti kita kasih di sini sekalian. Dulu sempat mau direncanakan untuk heritage tapi sebagian masuk ke tanahnya iya separuh Pak sama Bu Ila waktu itu mau dibuatkan ini plakat petunjuknya karena itu satu-satunya boleh dibilang flyover yang ada di Jawa waktu itu dan di luar dari 2 kota besar baik di Surabaya sama di Jakarta.
dan tidak banyak orang tahu. Bahkan dulu kalau saya naik kereta lewat situ juga nggak tahu itu apa gitu. Tapi terjawab tahun 2013. Ada fotonya soal Mas. Jadi kan kalau SS itu dari Solo balapan sampai dengan Jogja dan sebaliknya mereka patas, nggak ada pemberhentian. Petak terpanjang. Tapi kalau NIS selalu berhenti dari stasiun. Sehingga kan kalau jam 6 banyak stasiun pulau. Bogo, Maguwo, Lempuyangan, Bundi, Solo Balapan, bahkan sampai Semarang semuanya ada stasiun pulau karena dua perusahaan berbeda. Jadi kalau hari ini kan sudah dinasionalisasi satu, kalau merasakan banyak satu stasiun banyak maskapai itu salah satunya di Jepang. Itu banyak stasiun satu stasiun tapi banyak perusahaan. Jadi Indonesia itu dulu seperti itu, Pak. Kayak terminal. Kayak terminal persis. Ada Eka, masih muda mandiri. Jadi sini masih kita lihat kalau nanti kita jalan, ini masih ada silo ya. Jadi Sloke. oke gitu. Jadi untuk lewat irigasi dahulunya, drainase. Karena selatan dulu itu masih tebu semua. Jadi untuk salurannya masih ada bangunan hikmatnya juga nomor berapa, jadi kirimnya ke sana. Jadi ini salah satu stasiun tersibuk kalau kita kembali ke 80 tahun yang lalu. Dan strategi juga dekat sama Jalan Solo. Sama itu tadi Mas yang foto yang saya share tuh loh, yang di grup. Iya. Yang Tahun KLB Bung Karno. 53. Enggak, 63 sebelum IPK. IPK apa? IPK. Indeks Apa? prestasi kumulatif. Prestasi kumulatif. KPI. Ya Di sebelum Sport 3 sini kok, jalur 3. ya sebelum peristiwa berderet tahun 65 memang dulu kalau Bung Karno mau kayak misal ke Purwokerto, mau ke Kutoarjo atau mau kemana, bandara pasti turunnya dari sini. Jadi dari Kemayoran turun sini. turunnya sini pasti. Dan nanti pakai kereta khusus dibawa ke Purwokerto. Dan bikin jalan tembus. Iya, ada ininya kok, ada aksesnya. jembatannya kan. Jadi ini yang sangat bersejarah sih Pak menurut saya. Nomor 2 mungkin setelah stasiun Tanggung yang ada di Grobogan. Karena kalau kita bilang stasiun Tanggung itu berkaitan dengan pembukaan jalur kereta api 152 tahun yang lalu. Jadi kita hebat di Indonesia, sudah punya kereta api nomor 2 di Asia setelah India. Jadi Jepang, Cina belum punya dulu. Kita sudah hebat. Sehingga ya kalau dibentangkan semua itu ya hampir 6.000 km jalurnya. Jadi kayak kalung. Untuk kan makanya Jawa berkalung besi. Kalau pulaunya diambil, relnya masih sisa, bentuknya persis kayak kalung. Riasannya Ratu Belanda soalnya. Udah kita jalan. Besok ke Belanda bawa bendera Mas ya.